resolusi semester 2 juga? Iya, semester 2. Iya, Bu. Saya masih semester 2, Bu. Semester 2. Kirain kakak angkatan yang jadi panitia. Ya, pokoknya saya mau ngatur semuanya, Bu. Jadi saya harus masuk ke B23 sama B24, Bu. Oh gitu. Iya. Ngatur aja, Bu. Ya, saya nggak show video ya, karena cuma responsi kan. Mungkin nanti di akhiran, Bu, nanti ada sesi dokumentasi, nanti Ibu boleh bisa open cam, kita nanti ada foto bareng dulu, Bu. Gitu ya? Ya udah, bentar, saya siapin kerudung dulu. Aduh, gimana sih? Maaf, Bu, kalau misalkan belum diberitahu, Bu. Oke. China able to become able to work as a big company before I created this or Oke teman-teman, 2 menit lagi kita mulai ya. Oke, selamat siang Bu Fiska serta teman-teman sekalian. Selamat datang di Responsi UTS Kalkulus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Fiska yang sudah bersedia mengajar pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa pada akhir acara akan ada sesi absensi dan dokumentasi ya. Jadi diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom sebelum mengisi absensi. Baik, saya serahkan saja langsung kepada Ibu Fiska untuk memulai kegiatan ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin ini nggak cuma dari kelas saya aja, tapi berarti ya dari banyak kelas ya. Iya.
Oke, teman-teman, karena ini judulnya adalah responsi, maka yang saya akan jelaskan hari ini bukan mengenai penjelasan konsep dari awal lagi. Kita langsung to the point aja ke latihan-latihan soal ya. Jika mau ada pertanyaan, saya rasa boleh saya di-cut di tengah-tengah. Nggak perlu nunggu sampai sesi akhir. Karena kalau sifatnya nunggu sampai sesi akhir atau selesai nomor, ya bisa jadi saya malah keasikan ngomong terus aja. Dan nggak ingat kalau kalian mau nanya ya. Jadi saya boleh diinterupsi kapan aja. Kemudian soal yang mau saya bahas, saya ambil dari, saya share screen ya. Saya ambil dari soal ujian tahun-tahun sebelumnya, tapi jelas bukan tahun lalu ya. Karena kalau tahun lalu rasanya terlalu dekat, terlalu mepet dengan tahun ini. Jadi supaya kalian tidak bisa menebak-nebak apa yang mau keluar di ujian nanti. Gitu. Sebelumnya ada mau request penjelasan dulu nggak? Atau saya mau langsung to the point ke pembahasan soal? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke. Karena nggak ada yang bertanya, nggak ada yang kasih masukan, maka saya anggap gratis semua dari saya ya. Jadi kalian dianggap udah bisa lah ya. Jadi pertanyaannya nanti to the point aja, langsung ke soal. Nah ini saya ambil dari beberapa soal dari ujian UTS Kalkulus kode mat 6031 tahun-tahun sebelumnya ya, tapi bukan tahun lalu. Dan ingat kalian ujiannya karena ini online, maka terdiri atas 2 buah jenis pertanyaan ya. Pertama adalah jenis multiple choice, yang keduanya adalah esai. Tapi jelas yang akan dibahas di hari ini adalah lebih ke esai. Dan harapan saya dalam saya menjelaskan esai ini sebaiknya sekaligus mereview. Jadi dari satu soal saja itu kita bisa mereview banyak ya, tidak harus khusus dikerjakan di soal itu aja, tapi bisa kita melebar kemana-mana ya. Saya akan mulai dengan soal nomor 1 ya. Misalnya diketahui suatu fungsi f(x) yang piecewise ya. Piecewise itu berarti fungsinya terbagi atas beberapa fungsi untuk domain yang berbeda. Itu namanya yang dimaksud dengan fungsi piecewise ya. Kx kuadrat ini berlaku untuk x kurang dari sama dengan 2 dan akan menjadi 2x plus k ketika x-nya lebih besar dari 2. Oke, yang ditanya adalah tentukan nilai k. Tentukan nilai k yang membuat fungsinya menjadi kontinu ya. Tentukan k agar fx-nya kontinu. Boleh ikutan jawab. Ya, nggak harus semua satu arah dari saya aja. Oke, sekalian lihat soal, sekalian menjawab soal, saya biasanya melebar ke sana ke sini. Saya ingatkan kembali, coba continue tuh kalau gimana sih? Review. Suatu fungsi continue itu jika memenuhi limitnya. Kalau kita sekarang bicara di sini fungsi piecewise, nanti ada trik tertentu di mana kita harus ngecek ya. Limit x menuju a, ini fx akan continue di titik x sama dengan a jika ketika limit x menuju a dari suatu fungsi fx itu sama dengan nilai fungsinya. Ya, nilai limit harus sama dengan fungsi. Ingat bahwa nilai limit belum tentu sama dengan nilai fungsi. Ya, jelas berbeda antara limit dengan nilai fungsi. Nah, di mana sih kita harus cek? Karena di sini saya kasih fungsi yang piecewise dari min infinite sampai plus infinite ya, dari kiri ke kanan jauh. Nah, di mana sih fungsi ini continue? Pertama, Anda harus tahu bahwa polinom atau suku banyak itu sebetulnya continue everywhere. Ya, continue di mana-mana. Itu apa sih maksudnya fungsi kontinu? Fungsi kontinu itu fungsi yang tidak mengandung trigonometri, tidak ada logaritma, tidak ada ya, hanya ada x saja, x-nya pun tidak berupa fraction, hanya berupa x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan bulat. Ya, itu adalah fungsi polinom atau suku banyak. Dia sebenarnya kontinu di mana-mana. Dan kalau kita lihat, ini persamaan yang nomor 1, fungsi yang nomor 1 yang warna hijau dengan fungsi yang nomor 2, 1 ataupun 2 itu dua-duanya adalah polinom. Jadi sebetulnya 1 dan 2 itu pasti kontinu. Maksudnya adalah saya nggak perlu ngecek di x0, nggak perlu ngecek di min 1, nggak perlu ngecek di setiap x yang kurang dari 2, dan saya nggak perlu ngecek di x yang lebih besar dari 2. Kenapa? Karena fungsi yang nomor 1 dan nomor 2 adalah continue everywhere, karena dia polinom. Terus ngapain Bu dicek continue atau enggak? Ngapain menentukan nilai K kalau Ibu bilang
kalau Ibu bilang bahwa polinom adalah fungsi yang kontinu. Jadi K-nya berapapun, untuk X kurang dari 2 dan untuk X lebih besar dari 2, dia kontinu semua. Nah, tapi saya nggak bilang sama dengan tadi ya, yang pasti kontinu hanya di X kurang dari 2 dan di X lebih besar dari 2. Saya tidak pakai kata sama dengan. Jadi yang tidak pakai kata sama dengan itu pasti kontinu. Ya, karena fungsinya adalah fungsi polinom untuk K berapapun. Untuk K negatif, untuk K positif, untuk K bilangan bulat ataupun pecahan. Nah, berarti yang krusialnya, yang menjadi titik yang kita agak ngawang-ngawang nih, ambigu akan kontinu atau tidak, itu di perbatasan. Mana yang di perbatasan? Saya bilang biasanya kalau di kelas saya bilang adalah titik kritis. Titik kritis. Titik kritisnya ada di X sama dengan 2. Kenapa? Karena X sama dengan 2 ada di persimpangan. Bisa naik ke atas. Kalau limitnya limit kiri, berarti sebelum 2, berarti pakai persamaan yang nomor 1. Kalau misalnya saya bicara limit kanan, berarti saya pakai fungsi yang nomor 2. Ya, kenapa saya ngomong limit kiri sama limit kanan? Karena nilai limit yang saya kotakin pakai warna hitam, itu hanya akan ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Ya, gitu. Jadi kita perlu ngecek nih, ya. Pertama, kita cek limit kirinya. Limit kiri berarti X menuju 2 negatif. Ya, limit kiri ditandai dengan tanda pangkatnya negatif, ya. Kita pakai yang mana nih? Nomor 1 atau nomor 2? Jelas pakai nomor 1 karena yang kurang dari 2. Jadi kita punya KX kuadrat. Ya, agar kontinu berarti limit kiri ini harus sama dengan limit kanan. X menuju 2 plus. Yang 2 plus limit kanan jelas kita pakai fungsi yang kedua. 2X plus K. Dan ini harus sama dengan nilai fungsi di A. Nilai fungsinya berarti nilai F2. F2-nya di mana? Pakai yang 1 atau 2? Coba dijawab. Pakai 1 atau 2? F2-nya? 1. 1. Karena tanda sama dengannya ada di persamaan nomor 1. Ada kurang dari sama dengan. Artinya sama dengannya di pertama. Jadi kita ini pakai KX. Oh, sorry. Bukan KX kuadrat ya. Tapi K dikali 4. Jadi 4K. Gitu. Ya. Nah, artinya ini harus dipenuhi semua nih. Ya. Jadi saya punya ini tengah sama paling kanan tuh harus sama semua. Ya, K-nya harus memenuhi ketiga-tiganya. Gimana, Bu, kalau K-nya hanya memenuhi 2 di antara mereka? Ya, berarti batal dong. Tidak kontinu. Ya, sekarang mau pakai yang mana dulu nih? Bebas aja. Karena sebetulnya untuk mencari suatu variabel K, kita cuma cukup butuh 2 persamaan aja. Tapi biarkan persamaan yang ketiga menjadi untuk ngecek. Untuk ngecek apakah benar kontinu atau enggak untuk K yang kita pilih. Ya, misalnya, kita pakai dulu 2 yang pertama nih. Pakai dulu 2 yang pertama. Maka limit kirinya akan menjadi 4K. Limit kanannya akan menjadi 4 plus K. Ya, dari mana tuh, Bu? X-nya untuk yang kiri, untuk yang saya tunjuk, inputkan 2. Jadi 4K. 2 kuadrat kali K. 4K. Untuk yang ini, berarti X-nya dikali 2. Ya, 2 kali 2, 4. Tapi plus K. Ya. Nah, kalau Anda lihat, ini saya tulis lagi yang paling kanan, toh yang 4K ini sudah sama dengan yang paling depan. Jadi kita cukup mengambil, memang hanya pada akhirnya hanya membandingkan 2 persamaan saja, hanya compare 2 persamaan ya. Misalnya saya ambil yang ini. Dari situ saya dapat apa? Tinggal pindah ruas kiri kanan. Saya punya 3K sama dengan 4. Maka K akan menjadi 4/3. Cukup mudah? Ada pertanyaan atau enggak? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya lanjut nih. Jadi, apa yang paling penting diingat tentang kekontinuan? Dalam kekontinuan, Anda tinggal mengingat-ingat bahwa kontinu itu memenuhi 3 syarat sebetulnya, tapi saya bikin simple, karena sebetulnya 3 syarat itu, pertama, nilai limitnya ada, yang kedua, nilai fungsinya ada, yang ketiga, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, yang pertama sama kedua itu sudah terakomodir oleh syarat yang ketiga, yaitu nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Ada pertanyaan? Oke, aman ya? Lanjut. Nomor 2. Kayaknya sepi-sepi aja nih. Nomor 2. Ya.
Misalkan Anda diminta untuk tentukan limit dari X menuju ta hingga X dibagi X min 4 dipangkatkan 2X plus 1. Nah, loh, gimana nih caranya? Saya punya limit X menuju ta hingga, untuk X dibagi X min 4 dipangkatkan 2X plus 1. Sebetulnya kalau idenya limit pertama kali kan di input ya. Ini kalau di input akan menjadi ta hingga per ta hingga pangkat ta hingga. Ingat bahwa ini adalah improper. Sorry, kok improper? Improper mah integral ya. Ini indeterminate form. Indeterminate form. Nah, indeterminate form itu ada banyak. Salah satunya adalah ta hingga per ta hingga. Ya. Apakah bisa pakai Hopital? Jelas tidak bisa. Karena yang bisa pakai Hopital cuma ta hingga per ta hingga atau 0 per 0. Sedangkan ini ta hingga per ta hingga pangkat ta hingga. Ya, jadi kita harus cari trik yang lain. Ini soal ujian nih, dulu pernah kayak gini. Oke, pertama kali kalau saya punya pangkat di sana, idenya gimana ya supaya saya bisa pakai Hopital? Hopital itu nggak mengandung pangkat sama sekali, maka Anda harus ubah cara penulisannya. Ya, mengubah gimana caranya supaya pangkat hilang. Kalau saya misalkan Y sama dengan X dibagi X min 4 pangkat 2X plus 1. Pangkat ini hanya akan bisa hilang, bukan hilang sebetulnya, tapi dapat dituliskan dalam bentuk matematika yang lain, dalam bentuk formula matematika yang lain ketika saya lemparkan len. Oke, tapi matematika itu adil, kalau lemparkan di kiri len, maka di kanan juga lemparkan len. Dan ingat, apa itu len? Note-nya di sini saya bikin. Ya, kalau saya punya len dari A pangkat B, itu sama saja dengan B dikali len A. Gitu. Ya, sehingga kalau saya punya yang di kiri len Y sama dengan len bla 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 pangkat 2X plus 1, itu boleh saya ganti len Y sama dengan 2X plus 1 dikali len X dibagi X min 4. Gitu. Ya. Nah, karena mau ngitung limit nih, kita pakai limit. Ya. Limit X menuju ta hingga dari len Y sama dengan limit X menuju ta hingga dari 2X plus 1. Coba teman-teman lihat. Boleh nggak saya nulis kayak gini? Boleh nggak? Nulis kayak gini. Bolehkah? Boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh, karena limit itu kan sebetulnya perkalian limit A dikali B sama dengan limit A dikali limit B. Ya kan? Beda halnya dengan turunan. Kalau turunan saya punya fungsi A dikali fungsi B, turunannya tidak menjadi turunan A dikali turunan B. Beda. Ya, jadi saya punya ini nih. Oke. Nah, sekarang coba kita konsen dulu nih ke sini. Oke. Nah, saya punya itu saya bikin menjadi len limit X menuju ta hingga dari X per X min 4. Ini udah boleh pakai Hopital ataupun juga pakai cara biasa yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Kalau misalnya pakai Hopital, Hopital itu apa sih? Hopital itu jadinya kalau kalian ketemu limit X menuju katakanlah A dari Fx dibagi Gx, ketemunya misalnya 0 per 0 atau ta hingga per ta hingga, maka kalian boleh pakai Hopital menjadi limit X menuju A, F aksen X dibagi G aksen X. Kalau masih bentuknya tak tentu lagi, indeterminate form lagi, silahkan turunkan lagi. Ingat, turunannya itu bukan pakai aturan pembagian U dibagi V. Ya, beda lagi. Jadi saya punya ini. Nah, kembali lanjut ke tulisan warna biru. Maka saya punya menjadi limit X menuju ta hingga. Ini saya pakai Hopital. Turunan X adalah 1. Turunan X min 4 juga 1. Maka ini hasilnya adalah 1. Ya. Kalau gitu, saya balik. Dari sini,
Saya bisa punya apa? Limit X menuju tak hingga dari len Y akan sama dengan limit X menuju tak hingga dari hasil dari limit X menuju tak hingga hasil dari yang dikotakin warna biru itu adalah 1. Nah, gitu. Ya, saya tinggal persisa punya 1 yang di kotak warna birunya. Terus saya input nih, limit X menuju tak hingga dari 2X plus 1. Berarti adalah tak hingga. Kalau ini kan tak hingga ini bukan bentuk indeterminate form ya. Tak hingga itu kan sesuatu yang diakui di dalam limit. Tidak termasuk indeterminate form, jadi sah-sah aja. Ya. Nah, sekarang sama halnya seperti yang di kotak warna biru. Ya, limit len saya tulis jadi len limit. Kan pada prinsipnya limit itu hanya menginputkan nilai X. Ya. Jadi kalau saya punya len X, limit len X samanya dengan len limit X. Ya. Nah, maka yang depannya ini saya rubah. Saya tulis penulisannya len limit X menuju tak hingga dari Y sama dengan tak hingga. Ada yang tahu nggak berapa nilai limitnya? Limit X menuju tak hingga dari Y. Ayo, saya mau tanya. Kalau saya punya len X sama dengan Y, saya mau tahu X-nya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Len X sama dengan Y. Berapakah X-nya? Siapa yang tahu? Notnya pakai warna merah aja. Saya punya len X sama dengan Y. Ada yang tahu X-nya apa? Coba saya balik tanya. 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 8-nya apa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Jadi, kalau saya punya ln X sama dengan Y, jadi X-nya apa? Pangkat Y berarti. Pangkat Y. Karena len itu sama sifatnya dengan logaritma. Len itu logaritma natural. Logaritma yang basisnya adalah bilangan Euler E. Makanya kenapa pakainya E. Ya, berarti saya kembali ke soal kita nih. Jadi limit X menuju tak hingga dari Y adalah E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga berapa? Ada yang tahu? Berapa? E pangkat tak hingga. Ayo, udah mau ujian. Anggap aja nih pilihan ganda. Multiple choice. Pangkat infinite. Jadinya apa? Sesuatu pangkat tak hingga asal bukan 1. Kalau 1 pangkat tak hingga, jadinya indeterminate form. Tapi kalau selain 1 dipangkatkan tak hingga, itu jadinya tak hingga juga. Nah, coba lihat, perhatikan. Ini Y. Ini Y. Ini juga Y. Berarti di soal ini, jawaban akhirnya apa? Tak hingga. Selesai. Ada pertanyaan? Sampai sini? Bisa? Ya? Bu, kenapa? Bu, masih bingung, Bu, ini. Oke, kalau bingung nggak boleh cuma bilang bingung ya. Kalau bilang bingung doang saya nggak mau nih. Bingungnya itu di mananya? Ayo, yang sebelah mana? Gitu. Yang di limit XA itu, Bu. Limit XA, sebentar. Limit XA. Oh, ini bukan yang saya kotakin kuning? Iya. Itu yang bingung? Iya, sama bawahnya. Oke. Sama? Sama yang di bawahnya. Sama yang di bawahnya. Oke. Sekarang coba lihat. Hospital rule. Kalau saya punya limit X menuju A-nya berapapun dari suatu fungsi yang bentuknya adalah fraction atau pecahan, terus kalian ketemu bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ini itu namanya indeterminate form. Indeterminate bentuknya ada 2 atau ada banyak? Siapa yang tahu? Yang kelas saya, ayo saya tuntut. Kalau saya nggak bisa nuntut kelas lain yang diajar dosen lain, kalau kelas saya, ada banyak nggak? Ini saja kah? Bukan cuma itu, Bu. Bukan cuma ini, ada banyak banget. Tapi kenapa saya cuma nulis 2 ini? Karena saya lagi jelasin yang
Hopital's rules. Kalau Hopital itu hanya berlaku untuk dua bentuk ini saja. Bentuk lainnya nggak masuk. Ya, coba bentar lihat tuh sekilas ke depan. Bu, boleh nggak sih kalau kita ngerjain dulu yang dalamnya? Ngerjain dalamnya gimana, Dek? Ini loh, Bu, maksudnya. X-nya tak hingga masuk ke X, X-nya tak hingga masuk ke X min 4. Kan kalau kita kerjain pakai Hopital boleh tuh, ya. Atau kerjain pakai pangkat tertinggi jadinya kan 1. Nah, ini jadinya 1, tapi 2X plus 1-nya tak hingga plus tak hingga. Nah, 1 plus tak hingga kan adalah salah satu bentuk indeterminate form. Makanya nggak bisa kalau saya sembarang main input langsung ke X sama X min 4. Tetap harus pakai yang saya jelasin. Oke, kembali ke pertanyaan teman Anda. Kalau saya ketemu bentuk 0/0 sama tak hingga per tak hingga, maka sebetulnya cara yang digunakan untuk mengerjakan limit itu ada banyak. Ya. Cara lainnya adalah pertama, Anda boleh faktorkan. Apalagi kalikan dengan sekawan. Apalagi dibagi pangkat tertinggi. Saya nggak tahu deh istilah ini, kalian ngerti nggak dibagi pangkat tertinggi? Karena harus praktek ya. Gitu, pangkat tertinggi. Nah, sekarang kalau pakai Hopital, Anda nggak perlu nih 3 ini. Ya, kalau pakai Hopital, Anda tinggal bikin bahwa limit yang atas akan sama dengan limit yang bawah. Anda hitung lewat turunannya. Jadi F-nya diturunkan sendiri, G-nya juga turunin sendiri. Terus Anda masih harus ngecek lagi, bentuknya ini 0/0 enggak? Bentuknya tak hingga per tak hingga enggak? Kalau masih, lanjutin lagi. Sampai F double, G double. Ini cek lagi, 0/0 lagi enggak? Tak hingga per tak hingga lagi enggak? Kalau masih terus gimana, Bu? Sampai kapan? Sampai bentuknya tidak 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi turunkan terus sampai bentuknya tidak 0/0 dan tidak tak hingga per tak hingga. Gitu. Gimana? Cukup clear? Atau masih ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan. Gimana? Bisa nggak? Oke, aman? Saya kasih lihat yang ini lagi. Silakan saya tunggu sebentar kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak, saya lanjut. Udah ya? Oke, kalau udah. Lanjut ya. Kita lanjut. Tadi soal nomor berapa? Nomor 2 ya? Nomor 3. Coba hitung limit X menuju 2, 2 min X dibagi 3 minus akar 2X plus 5. Coba dikerjain, kita pakai 2 cara nih. Ya, coba dicek dulu jawabannya. Pertama, kalian harus main input. 2 dikurangin 2, 0. Yang bawah inputkan 2-nya. 2 kali 2, 4. Tambah 5, 9. Diakarkan, akarnya ambil yang positif. Kan kita ngomongin fungsi. Ya, 3 kurang 3 adalah 0. Jadi bentuknya 0/0. Maka Anda harus otak-atik bentuknya. Gimana caranya supaya tidak dapat 0/0? Karena 0/0 itu indeterminate form lagi. Cara 1. Saya pakai cara biasa. Yaitu dikalikan dengan sekawan. Apa itu sekawan? Konjugat. Apa itu konjugat? Ya, pokoknya ada akar di mana, yang ada akar di bawah. Ya, sekawan itu berarti kalau di sini 3 minus akar, saya kalikan dengan 3 plus akar 2X plus 5. Yang bawah juga. Nggak boleh ya, Bu, kalau cuma salah satu yang dikaliin, cuma atasnya doang. Lah, kalau saya mengalikan cuma yang atasnya doang, yang ngubah soal. Nggak boleh ya, Bu, yang cuma bawahnya doang. Ya sama aja kamu ngubah soal. Kalau kayak gini, seperti yang saya tulis, sebetulnya kan ini sama dengan 1. Buat kapan? Nah, itu sama dengan 1. Ya kan? Kalau dikalikan 1 nggak masalah. Mau dikalikan A per A boleh nggak, Bu? Salah nggak sih, Bu, kalau saya kalinya dengan X per X? Kalau cuma tanya salah atau benar, ya nggak salah. Tapi tidak membantu.
Sama halnya dengan Anda tanya saya, Bu, salah nggak sih Bu lompat dari gedung? Ya enggak salah. Silahkan aja kalau mau lompat dari gedung. Tapi ada manfaatnya apa enggak? Gitu. Jadi salah nggak Bu kalau saya kalikan dengan X per X? Enggak salah. Cuman nggak bermanfaat, nggak berguna. Nah, makanya kenapa saya pilih yang konjugat atau sekawan? Karena inilah yang membantu. Tidak salah dan bermanfaat. Ya, yuk kita lihat gimana hasilnya. Sama dengan limit X menuju 2. Kalau saya sistemnya nggak mau repot. Nggak mau repot dalam arti kadang repot atau tidaknya mengerjakan sebuah soal, itu Anda yang bikin sendiri. Bukan kami para pembuat soal yang bikin repot. Kalian mengalihkan satu-satu. Saya pernah mendengar istilah mahasiswa, istilah pelangi, kali pelangi, 2 kalikan 3, 2 dikalikan akar, dan seterusnya. Kalau saya tipe orangnya tunda dulu aja. Siapa tahu kalau nggak dikalikan masuk, nggak dibuka kurungnya, malah jadi lebih bagus, malah jadi lebih enak untuk dilihat. Jadi saya biarkan dalam kurung. Ya. Yang bawah menjadi 9 dikurangi 2X plus 5. Ya, jadi sama dengan limit X menuju 2, 2 min X dikali 3 plus 2X plus 5. Dibagi dengan apa? Saya punya 9 kurangin 5, 4 min 2X. 4 min 2X ini sama aja kalau saya tulisnya sebagai 2 min X. Jadi saya bisa coret. Tuh. Ya kan? Saya tinggal input 2-nya. Saya inputkan X-nya 2. Jadi dapatnya apa? 3 tambah 3 per 2. Nih, cara 1. Bisa ya? Silahkan tanyakan jika ada yang kurang paham. Cara 2. Cara 2 kita pakai Hospital. Ini bentuknya 0 per 0. Limit X menuju 2 dari 2 min X dibagi 3 min 2X plus 5. Oke, kalau pakai Hospital itu ingat diturunkan masing-masing. Bukan pakai aturan turunan untuk pembagian fungsi. Ini sama dengan saya kasih tanda nih L. Artinya pakai Hospital. Wajib nggak sih Bu tanda L itu? Nggak wajib. Ya, cuman penanda aja supaya nggak ada yang bertanya, kok bisa begitu? Ya, karena saya pakai Hospital. Ya, turunkan. 2 min X diturunkan terhadap X. Ya, jadinya adalah min 1. Oh, salah. Kenapa salah? Limitnya nggak boleh hilang. Sebelum saya menginputkan nilai X-nya, limitnya nggak boleh hilang. Jadi ini min 1. Turunan dari 3 adalah 0. Turunan yang akar, ingat chain rule. Jadi sebetulnya dalam satu soal limit ini saja, saya sudah bisa mereview banyak. Mereview dengan cara mengalihkan sekawan bisa, mereview Hospital bisa, dan ternyata di dalam Hospital sekaligus saya mereview chain rule. Ya, ini bungkus terluarnya, fungsi yang terluarnya di antara akar 2X plus 5 adalah si akar. Ya, jadi kalau misalnya kalian bingung, akar 2X plus 5 boleh ditulis 2X plus 5 pangkat setengah. Sehingga ketika diturunkan akan menjadi setengah 2X plus 5 pangkat min setengah dikali 2. Dapat dari mana Bu 2-nya? Turunan dari 2X apa? 2. Ya, jadi saya punya limit X menuju 2. Setengah sama 2 bisa dicoret, pangkatnya negatif, jadi bisa naik ke atas. Pulpennya mati. Gini ya, 2X plus 5. Udah, tinggal diinput. Permisi Bu, mau nanya Bu. Yap. Yang di atas itu kan 3 min akar 2X plus 5. Ini negatif. Berarti minusnya belum ada. Iya, salah saya negatif. Saya baru sadar ketika mau ngitung di akhir. Betul sekali. Saya sadarnya pas hitung di akhir. Dihitung di akhir malah kok jadi negatif. Kok beda sama cara 1 gitu ya. Betul, terima kasih sudah diingatkan. Inputkan 2. 4 plus 5, 9. Jadinya 3. Tuh, sama. Baik pakai cara ini ataupun pakai cara ini. Matematika itu tunggal.
Mau jalan kemana aja, mau pakai Waze-nya yang mana aja, hasilnya cuma satu. Itulah matematika. Ya, jadi kalian tidak bisa berbohong dengan matematika, ya. Kalau kalian belajar matematika yang benar dari kecil, jamin, ya, malas buat bohong. Karena ketahuan kalau matematika bohong, ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Bu, saya mau Ya. tanya. Boleh, Yang cara silahkan. 2, akar Mm-mm. gitu jawabannya kan bisa 3 sama min 3 ya? Oke, ya, siap. Saya kembali ke matematika diskrit. Apa yang Anda pelajari di matematika diskrit? Tentang fungsi? Apa ya pengertian fungsi? Siapa yang masih ingat? Discrete math. Apa itu fungsi? Adalah suatu relasi yang memetakan. Memetakan siapa? Memetakan daerah asal Permisi Bu, Ibu tidak terdengar Bu suaranya. Atau memang dari device saya Bu ya, yang tidak terdengar Ibu? Iya, nggak kedengeran. Oke deh, sip. Oke teman-teman, mungkin terdapat sedikit kendala, kita tunggu saja ya, sekitar 2 menit atau 3 menit lagi.
Tes, saya ke out ya teman-teman ya. Iya, Bu. Iya, sorry. Coba panitia saya dijadikan co-host lagi supaya bisa share konten. Dari kami nggak bisa Bu, tapi harus dari hostnya sendiri. Oh iya, dari host maksudnya. Iya, kalau hostnya itu dari SOCS 1 Bu, dari Enggak, maksudnya ini co-host, ada co-host kan? Co-host kan bisa jadikan saya sebagai co-host juga. Coba deh. Bisa. Di saya nggak ada ini ya Bu, nggak ada pilihan untuk jadiin co-host Bu. Nggak bisa punya. Oh, udah nih. Tuh, udah ada yang bisa jadiin saya co-host. Oke. Sorry ya. Oke. Saya share lagi ya. Pantesan tadi disuruh jawab, nggak ada yang jawab. Screen saya udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum Bu. Oke, bilang Belum, kalau Bu. udah. Hah? Belum? Belum. Bu. Screen. Start. Udah belum? Udah harusnya. Udah, Udah, Bu. Bu. Udah. Oke, sudah. Ya, mohon diminta komunikasinya ya supaya saya tahu ini error apa enggak. Tadi saya pas lagi nanya, terus nggak ada yang jawab. Sampai saya cek Zoom saya. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan saya adalah, kita mau menentukan turunan dari dx dari y sama dengan akar ln sin 2x dan seterusnya. Oke, nah saya mau tanya nih, kalau mau cari turunan ini kira-kira pakai aturan apa nih? Ada yang tahu nih pakai aturan apa? Silahkan. Pakai apa nih aturan ini? Ngerjainnya? Chain rule sama ln ya, Bu. Pakai chain rules. Ya, kalau ini nanti belakangan. Nah, kalau chain rule itu berarti Anda harus mengetahui, ya kan? Harus mengetahui fungsi mana yang merupakan fungsi terluar. Saya tidak pakai istilah apa ya? Bungkus kado. Ya, karena itu cuma di kelas saya aja yang pakai istilah itu. Ntar kalau saya pakai istilah bungkus kado di sini, yang diajar sama dosen lain pusing apa itu bungkus kado. Jadi saya tanyanya, fungsi apa yang paling luar di antara ln, sin, sama pangkat setengah? Ada yang tahu nggak? Pangkat. Yang apa? Yang mana? Pangkat Akar setengah. yang paling luar. Karena akar yang paling luar berarti akarnya diturunkan. Akar diturunkan, tetapi fungsi yang terdapat di dalam akar jangan diapa-apain. Ya, jadi kita punya ketika dy per dx, ketika kita menghitung ketika kita menghitung dy per dx setengah pangkatnya, kita turunkan. Gimana caranya menurunkan? Setengahnya pindahkan ke depan. Terus yang di dalam akar yaitu si ln, si sin, biarkan saja apa adanya. Ya, pangkatnya jadi berkurang 1. Ya, jadi saya punya min setengah. Selesai. Jangan lu komplain. Kok ibu bilang selesai? Wait. Nah, selesainya itu baru untuk yang pangkat setengah. Ya. Terus habis setengah, habis akar, kalau sesudah akar, fungsi mana lagi yang terletak di paling luar setelah akar? Yang mana fungsinya? Ln, Bu. Ln. Jadi ln-nya yang harus diturunin. Ya, turunan dari ln apa? Turunan dari ln 1 per. Ya, saya nggak tanya turunan dari ln x. Kalau turunan dari ln x, betul 1 per x. Kalau turunan dari ln fungsi, berarti 1 per fungsi. Ya, jadi bukan 1 per x, melainkan 1 per siapa yang terletak di dalam ln, yaitu si sin. Gitu. Ya, yang ln sudah beres. Sekarang fungsi mana lagi setelah ln yang perlu diturunkan? Sin 2x. Sin 2x. Turunan dari sin adalah cos. Belum selesai. Setelah cos, fungsi mana lagi yang diturunkan? 2x. 2x. Turunannya adalah 2. Udah. Secara jawabannya udah beres, udah selesai. Tapi kalau nanti kalian multiple choice, pilihan ganda, jangan puas dengan apa yang sudah kalian dapat di jawaban Anda. Karena Anda harus cari-cari bentuk lain. Maksudnya cari bentuk
yang sesuai, cari bentuk yang sama dengan jawaban Anda. Ya, kan bisa banyak banget bentuk jawaban. Misalnya, contoh yang ini aja, cara nulisnya bisa begini. Pertama, 2 saya coret ya. 2 dengan setengah ini saya coret. Bentuknya, bisa jadi di bentuknya nulisnya adalah cos 2x per sin 2x, terus baru akar ln sin 2x. Bisa juga nulisnya adalah kotangen 2x per akar ln sin 2x. Bisa juga sin 2x-nya diubah jadi 2 sin x cos x. Ya kan? Dan seterusnya. Bisa ada berapa banyak, Bu, bentuk jawabannya? Oh, banyak banget. Cos 2x aja masih bisa diotak-atik, belum tentu jadi kotangen. Ya, cos 2x diotak-atik sendiri. Terus penulisan akar, bisa jadi pangkat setengah. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya multiple choice, PR banget nih buat Anda. Tidak hanya sampai menemukan jawaban, tapi jawaban Anda harus Anda convert. Harus di-convert, harus ditranslate, sehingga bentuknya menjadi sesuatu yang bentuknya tuh ada di pilihan multiple choice-nya. Ya, ada pertanyaan untuk soal ini nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Di chat ada yang bertanya, Bu. Oke, di chat. Nah, kalau pakai device ini susah, males lihat chatnya bolak-balik nih. Nah. Turunan dari ln x sin 2x. Oke, udah kelihatan layar saya? Kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nih, coba lihat. Kalau aturan rantai, note. Ada temannya bilang bahwa turunan dari ln x, d per dx dari ln x adalah 1 per x. Kalau pakai aturan rantai, d per dx, kan yang di dalam ln itu nggak harus x. Bisa aja fungsi fx. Fungsi yang terluarnya yang mana? Yang ln kan. Berarti turunan dari ln fx adalah 1 per total semua yang ada di dalam ln. Di sini yang ada di dalam ln-nya adalah fungsi f. Jadi total aja semua fx. Belum selesai. Fx-nya itu sendiri harus turunin lagi. F aksen x. Makanya kenapa ketika saya punya ln sin 2x, turunan ln adalah yang ini, 1 per sin. Tapi jangan lupa, sin yang masih harus turunin. Sin jadi apa turunnya? Jadi cos. Jangan lupa lagi, di dalam cos ada apa? Ada 2x. Turunan dari 2x apa? 2. Gitu. Bisa? Ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yuk sama-sama. Lanjut ya. Oke. Sekarang coba. Kalau tadi pakai chain rule, ini nomor berapa ya? 4 ya? Oke. Tentukan dy per dx dari x pangkat y plus cos x y sama dengan 0. Nah, lo, gimana caranya nyari turunan dy per dx dari persamaan yang saya tulis? Pakai apa sih? Ada yang tahu nggak pakai apa? Ada yang tahu pakai apa ini? Pakai apa, ayo? Turunan parsial, Ibu ya. Oh, turunan parsial itu hanya terjadi di saat fungsi yang kita temui adalah fungsi 2 peubah. Turunan parsial itu untuk fungsi 2 peubah atau 2 variabel. Dari mana saya tahu? Ingat bahwa saya ataupun siapapun dosen kalkulus Anda pasti pernah menjelaskan bahwa turunan parsial itu notasinya do. Do sesuatu per do sesuatu, bukan D. Jadi kalau di sini saya punya dy per dx, itu berarti y-nya merupakan fungsi dari x, hanya fungsi 1 peubah saja. Jadi pakai apa dong cari dy per dx-nya? Siapa yang ingat? Turunan 2 variabel ya.
Implicit, Ini Bu. dua variabel adik-adik nih, dua peubah. Turunan parsial itu untuk dua peubah. Tadi saya bilang karena ini dy per dx, kalau d berarti y-nya itu hanya satu peubah. Satu peubah yaitu y hanya bergantung pada satu peubah saja yaitu x. Jadi jangan ada lagi yang bilang dua peubah atau parsial atau apapun. Yo, pakai apa kira-kira nih? Implicit, Bu. Implisit. Ini pakai implisit, teman-teman. Implisit itu apa sih? Implisit itu impor, di dalam, nggak kelihatan. Jadi sebetulnya di sini saya punya y yang merupakan fungsi x. Ya, jadi x-nya terkandung di dalam y. Gitu, ya. Nah, gimana cara nyarinya pakai turunan implisit? Ini pakai implisit. Jadi kalau misalnya di soal ujian, baik itu multiple choice ataupun essay, apakah akan selalu dikasih tahu nyari turunan itu harus pakai turunan implisit atau biasa? Nggak akan. Kalau dosennya lagi iseng baik, bikin soalnya, tentukan dy per dx dari bla 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 dengan menggunakan turunan implisit. Itu baik tuh. Lagi ngasih. Kalau nggak mau, kalian harus bisa menganalisa sendiri. Harus bisa mengidentifikasi sendiri. Kira-kira itu tuh pakainya apa. Nah, di sini nggak ada kata-kata implisit. Tapi kenapa tadi ada yang bisa menjawab pakai turunan implisit? Karena kita bisa tahu bahwa persamaan ini tidak bisa diotak-atik menjadi bentuk Y sama dengan sesuatu titik-titik, di mana titik-titiknya itu hanya berisi X saja, tanpa ada Y. Emang kalian bisa E pangkat Y diubah jadi Y sama dengan, tapi di dalam kos masih ada Y. Oke, kalau cuma E pangkat Y doang bisa, Bu. Asalkan di dalam kos nggak ada Y lagi. Nah, sekarang Y-nya itu ada di E, ada di kos. Dijamin puyeng, bukan puyeng. Saya juga nggak bisa ngotak-ngatik jadi Y sama dengan. Ya, ketika Y tidak bisa dijadikan menjadi suatu fungsi yang hanya bergantung pada X saja, jangan maksa pakai turunan biasa, harus pakai implisit. Jadi kalian belum tentu dikasih tahu pakai apa. Ya, ini pakai implisit. Kalau implisit gimana? Kayak len tadi, adil. Di soal yang limit tadi, saya lempar len di kiri, lempar len di kanan. Maka ketika saya mau cari dy per dx, saya bikin d per dx. Dari siapa? Dari semua. Dari persamaannya. Tuh. Di kiri lempar d per dx, di kanan juga lempar d per dx. Oke. Yang kiri. Yang kiri. Ini. Ingat baik-baik. Di dalam Y ada X. Di dalam Y ada X. Di dalam Y ada X. Sehingga ketika menurunkan X dikali E pangkat Y, bukan pakai parsial, bukan Y-nya dianggap konstan, tapi di dalam Y ada X, berarti kita harus pakai perkalian UV. Jadi dengan soal ini aja, saya sekaligus sudah mereview aturan perkalian turunan. X dikali E pangkat Y. Ingat bahwa di dalam Y ada X, di dalam Y ada X. Ya, jadi itu perkalian U kali V. Yuk, turunkan. Rumusnya apa sih? U V aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Ya. Saya akan turunkan secara cepat. Kalau nggak ngerti, nanya. U aksen turunan dari X adalah 1. U aksen V plus U V aksen. V aksennya adalah turunan dari E pangkat Y adalah E pangkat Y. Jangan lupa turunan dari Y adalah dy per dx. Oke. Lanjut. Cos XY. Lagi-lagi saya mereview chain rule. Karena sebelum kita menurunkan X kali Y, kita perlu menurunkan cos. Turunan dari cos adalah min sin. Sin siapa? Bungkus paling luar, fungsi paling luar adalah cos. Turunannya min sin. Terus yang di dalam fungsi cosnya, biarkan saja. Jangan lupa dikali turunan XY.
Turunan X-Y pakai apa? Pakai U dikali V lagi. Ya, karena di dalam Y ada X. Jadi kita punya ketika X-Y diturunkan, dapatnya adalah U aksennya 1 dikali V-nya adalah Y tambah U. U-nya adalah X. V aksen turunan Y adalah DY per DX. Kurungnya mana ya? Oh ini. Ini kurung sama dengan 0. Ya, gitu. Yuk kumpulkan sesama DY per DX. Saya bisa punya X pangkat Y min X sin XY sama dengan Y sin XY min E pangkat Y. Jadi, DY per DX-nya adalah Y sin XY min E pangkat Y dibagi dengan X E pangkat Y, kemudian min X sin XY. Ada pertanyaan sampai sini? Baik-baik aja. Turunan ke pangkat Y gimana? Turunan E pangkat Y apa sih? Turunan E adalah E itu sendiri. Jangan lupa pakai chain rule. Jangan lupa pakai chain rule, tapi turunan E pangkatnya memang sama aja, E pangkat Y lagi. Tapi jangan lupa turunkan Y-nya. Jadi nih, saya mau lingkari nih, kayak warna ungu. Turunan dari E pangkat Y itu hasilnya ini. Tuh. Turunan E pangkat Y adalah E pangkat Y dikali pangkatnya si Y itu turunkan lagi. E pangkat Fx turunannya adalah E pangkat not. E pangkat Fx kalau diturunkan terhadap X ini chain rule lagi nih. Yang penting kalian paham konsep chain rule-nya aja. Kalau paham konsep chain rule-nya, kalian nggak perlu ngafalin. Kalau len Fx turunannya adalah 1 per Fx dikali, gini ya. Kalau kalian nggak hafal chain rule, kasihan otak kalian banyak menghafal. Pertama, kalian menghafal ini, turunan len Fx. Yang kedua, kalian menghafalkan yang sedang saya tulis. Itu kalau kalian nggak paham konsep chain rule. Tapi kalau kalian paham konsep chain rule, nggak perlu hafalin len Fx turunannya apa, nggak perlu hafalin E pangkat Fx turunannya apa. Gitu. Ini pakai chain rule. Karena fungsi paling luarnya chain rule itu dia kan fungsi komposisi. Tinggal melihat fungsi paling luarnya apa. Fungsi paling luarnya E, ya sudah E-nya turunkan. Habis itu di dalam E ada siapa? Oh, ada Fx pangkatnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya, Bu. Yep. Yang cos itu, cos XY itu bukannya cos kali XY atau bukan kayak itu, Bu? Oh, ini Bu, cos dalam kurung X kali Y loh ya. Ini kan pakai kurung ya. Iya tidak? Cos dalam kurung XY. Jadi XY-nya diinputkan ke cos. Coba ya, kalian biasakan dengan penulisan matematika. Nanti kalau di soal misalnya ada tulisan begini. Sin XY. Itu pengertiannya, ini sudah rahasia umum. XY. Karena biasanya kalau orang matematik, orang teknik, orang sains, kecuali yang bacanya orang sosial, saya nggak jamin. Tapi kalau orang sains biasanya menuliskan sin XY, mau pakai kurung mau enggak, itu maksudnya sin dalam kurung XY. Karena kalau yang dia maksud adalah sin X dikalikan Y, orang matematik, orang sains akan menuliskan Y sin X. Bukan sin XY. Makanya kenapa kalau anak-anak mahasiswa nulisnya sin XY, walaupun maksud kalian adalah yang ini Y sin X, kalau kalian nulisnya kayak gini, disalahin. Gitu. Disalahin, dikurangin nilainya. Ya, hati-hati. Apalagi kalian orang IT. Orang IT itu biasanya kan rigid kalau bikin algoritma. Ya, salah kurung dikit kan jadinya nggak jalan programnya. Matematika juga sama. Orang IT bisa begitu, kenapa? Orang matematika bisa, orang IT bisa detail
masalah kurung dan sebagainya, itu awalnya dari matematika. Kan IT itu awalnya anak dari matematika. Ya, anak dari matematika yang menjadi besar, makanya lepas dari matematika jurusan sendiri. Gitu. Nah, kalau seperti itu makanya tulisan menjadi penting. Gitu. Tapi kalau di pemrograman, ini kan wajib pakai X ya begini wajib karena dia nggak kebaca kalau nulisnya seperti ini. Tapi kalau tulisan di literatur di buku nulisnya pasti sin X Y kebanyakan. Gitu. Kalau maksudnya adalah Y dikali sin X maka tulisnya seperti ini. Bukan disimpan di belakang. Gitu. Gimana? Ada lagi nggak pertanyaan? So far baik-baik aja. Paham, Bu, paham. Oke, sip. Lanjut ya. Mau nanya, Yap. Bu. Kok itu bisa Boleh. berubah sih? Jadi X, pangkat Y, min X, sin X, Y itu bisa berubah dari mana diambilnya? Bentar. Yang mana? Coba pelan-pelan ngomongnya. Yang kurung kedua, Bu. Yang bawah. Kurung kedua. Itu dapetnya darinya kemana, Bu? Dapetnya kemana? Yang ungu. Bukan, Bu, yang bawah, yang hitam. Oh, yang hitam. Ya. Oh, alah. Kalau yang hitam, gini deh. Saya mau Anda menjawab, kalau yang warna hitam ini kan maksudnya tunjuk sama saya warna hijau, tunjuk ini bukan? Iya, Bu, yang itu, Bu. Iya. Coba kalian tulis ulang. Tulis ulang kali pelangi, kesukaan kalian, anak SMA, dikalikan pelangi, buka kurungnya, kumpulkan sesama daya per dx. Ayo. Cobain di kertas. Karena dosen atau guru yang baik, bukan dosen atau guru yang memberikan jawaban yang benar, tapi memberikan cara yang benar. Yuk, saya tuntun Anda untuk kerjain. Ambil kertasnya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalikan masuk kali pelangi, anak SMA, saya tahu istilah ini dari kalian juga, dari mahasiswa. Sin, inputkan. Ini juga inputkan ke sini. Kalikan masuk, kumpulkan sesama daya per dx. Dapat nggak kayak gitu? Silahkan. Dapatkah? Samakah? Udah? Dapat? Silahkan lapor. Sama atau enggak? Kalau beda, boleh dikomplain. Oh iya, Bu. Dapat, Bu. Betul. Jadi sebetulnya itu adalah Anda tinggal bukain semua kurungnya. Tinggal hitung biasa bedanya. Enggak lah, Bu. Enggak hitung biasa. Iya, maksudnya kalau hitungannya selama ini mengenal angka, sekarang hitung-hitungannya enggak pakai angka. Melainkan pakai alfabet ya, pakai X, pakai Y. Harus sama ya jawabannya. Jadi kita mengumpulkan. Kan tujuan kita tadi mau cari daya per dx. Jadi sebisa mungkin kita bikin daya per dx sama dengan apa? Nah, untuk mencari daya per dx ya otak-atik aljabar biasa. Pindah ruas kiri kanan, dibuka kurungnya, dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Sekarang lanjut. Coba kita sketsa kurva. Ya. Kita sketsa kurva. Udah pindah slide-nya? Udah slide kosong belum? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Gambarkan atau sketsakan kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Oh ya, ini ujiannya online. Saya tidak mau menutup mata ya. Kalian itu pintar. Pintar dalam arti, kalian pintar, dosennya juga akan makin pintar. Pintarnya dalam arti tanda kutip. Gini, kalau seandainya ini gambarkan kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2, mungkin kalian bisa cari di internet. Ya kan? Udahlah tinggal cari di internet. Pakai apa pun internet? Oh ya, saya nggak bilang. Saya nggak bilang pun, saya yakin udah bakal banyak yang tahu apa yang saya maksud. Ya, kalian bisa cari di internet, mencari jawaban gambar kurva x pangkat 3 min 3x plus 2 seperti apa. Lalu Anda copy, ataupun kalau nggak di-copy, gambarkan ulang dengan tangan. Ya kan? Nah, sayangnya, dosen juga makin pintar. Kita nggak mau kan menggambar asal menggambar. Mana caranya? Gitu ya. Jadi kalau diminta untuk menggambarkan kurva atau mensketsakan kurva, kalian harus paham semua konsep turunan aplikasinya. Karena di kurva tersebut sebetulnya
ada banyak tahapan yang perlu kita lewatin. Ya, misalnya mencari titik kritis, kecekungannya ada di mana, cekungnya senyum ataukah cemberut, konkav terbuka ke atas atau ke bawah, fungsinya naik ataukah turun, naiknya di mana, turunnya di mana, dan sebagainya. Ya, jadi harus seperti itu. Kalau di multiple choice gimana, Bu? Mungkinkah disuruh gambar kurva? Oh ya, nggak mungkin disuruh gambar kurva. Yang memungkinkan adalah pastinya kurva ini kan menggambarkan kurva, mensketsa kurva, stepnya banyak. Itu kan setiap step bisa dijadikan soal di multiple choice. Ya, misalnya sekali saya menjelaskan konsep menggambar kurva, sebetulnya sekaligus mereview semua aplikasi yang ada di turunan. Ya, misalnya kapan dia naik, kapan dia turun, kapan konkav terbuka ke atas, kapan konkav terbuka ke bawah, di mana kritisnya, dan seterusnya. Oke, pertama, yang perlu dicari adalah kalian harus mencari titik kritis. Saya nggak tahu kelas lain pakai istilah apa. Ya, bisa jadi titik stasioner. Ada apa lagi istilahnya? Ada yang punya ide istilah lain apa? Dosen lain bilangnya apa lagi? Titik kritis, titik stasioner, critical point, stationer point. Ada lagi yang menyebutkan lain? Titik apa lagi? Ya, kalau ada dosen lain yang menyebutkan istilah lain, boleh share ke saya ya. Titik apa lagi? Nah, kapan titik kritis dicapai? Ayo, kapan kritis dicapai? Kayak gimana sih? F sama dengan 0. Iya, betul sekali bahwa F aksennya harus 0. Yaitu ketika turunkan aja, jadinya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi, kalau gitu, difaktorkan, maka setelah difaktorkan, kalian akan mendapat x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Kesalahan yang sering, kekeliruan yang sering terjadi adalah kalian bikin begini. X kuadrat sama dengan 1, jadi X-nya sama dengan 1. Lupa dengan negatifnya. Ya, ini kan bukan fungsi ya. Kalau fungsi memang cuma diambil positifnya aja, ini kan bukan fungsi. Ini kan cuma mau bilang bahwa X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kan persamaan, bukan fungsi. Berapakah nilai X yang memenuhi X kuadrat negatif 1 sama dengan 0? Ya udah, X-nya 1 atau X min 1. Ya, pertama itu. Ini baru X-nya aja nih. Kita mau tahu pasangannya nih. Ya, ya udah cari deh pasangannya ya. Jika X-nya 1. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan F1. Sama dengan 1 min 3 plus 2. 0. Oke. Sekarang, jika X min 1, maka Y sama dengan F min 1. Ya. Jadi, min 1 plus 3 plus 2. 4. Jadi, pasangan titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 0, dan X-nya min 1, Y-nya 4. Pertama itu titik kritis. Jadi masing-masing tahapan yang ada di gambaran kurva bisa jadi untuk multiple choice. Ya. Yang kedua, kalau udah ada titik kritis sama stasioner, berarti yang kita harus mengidentifikasi kapan dia naik dan kapan dia turun. Ya. Kapan dia naik? Kalau F aksen X-nya lebih besar daripada 0. Dan turun kalau F aksen X-nya kurang dari 0. Ya. Karena ini saya punya titik stasioner, titik kritisnya adalah 1 dan min 1, maka domain X-nya akan terbagi atas 3 wilayah. Yaitu disekat X-nya disekat X-nya min 1 dan disekat X-nya adalah 1. Saya punya 3 wilayah. Di setiap 3 wilayah ini perlu dites. Ya, apakah F aksennya akan naik atau turun.
Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ditasnya titik mana aja, Bu? Terserah, sesuka hati Anda. Bebas. Yang penting tidak di titik kritisnya. Ya, kalau tengah-tengah antara -1 sampai 1, yang mau ribet silahkan dibikin ribet, yang mau simple silahkan dibikin simple. Saya mau simple, saya pilih X-nya 0. Ketika X-nya 0, ya, yang tengah-tengah, ketika X-nya 0, saya inputkan ke F aksen, bukan ke Fx. Ya, F aksennya yang mana? F aksennya ini, yang saya kasih kotak warna kuning, ini F aksen. Inputkan 0. 3 dikali 0 kuadrat dikurang 3. Berarti negatif kan? Kalau negatif, maka saya bikin kurvanya turun. Gitu. Boleh nggak, Bu, pakai turun naik? Boleh, selama dia polinom. Tapi kalau dia bukan polinom, kan nggak turun naik, terpaksa harus dicek satu-satu untuk setiap domain. Jadi di sebelah kanan 1 dicek, di sebelah kiri -1 juga dicek. Ya, karena kebetulan aja nih polinom. Kalau nggak polinom nggak boleh gitu. Oke, yang di kanan, sebelah kanan 1, saya cek misalnya di 2. F aksen 2 berapa? 2 kuadrat dikali 3, dikurangin 3. Positif. Jadi saya punya naik. Ya, di belakangnya -1, sebelah kiri -1 ada -2. -2 kuadrat positif dikali 3, dikurangin 3 juga pasti positif. Naik. Jadi kalau misalnya ditanya, di mana dia turun? Ya, berarti Fx turun di saat X-nya antara -1 sampai 1. Kapan dia naik? Ketika X-nya kurang dari -1 atau ketika X-nya lebih besar dari 1. Ya, jadi banyak banget yang bisa dibahas dari gambar kurva ini. Semua terbahas aplikasinya. Oke, lanjut nih. Sekarang masalah increase dan decrease-nya udah. Oke. Nah, dari masalah increase sama decrease ini juga sebetulnya kita bisa menentukan langsung. Menentukan apa nih? Menentukan titik mana yang maksimum, titik mana yang minimum. Kalian perhatikan yang di -1. Kurvanya di sebelah kirinya naik, di sebelah kanannya turun. Habis naik, terus turun. Maka yang jadi apa? Titik apa? Puncak atau lembah? Ya, Bu. Puncak. Kalau puncak maksimum atau minimum? Maksimum. Maksimum. Jadi, malah dihapus. Ini adalah maksimum. Jadi ini adalah maksimum point. Pulpennya. Oh, masih ada. Kayaknya udah mau sekarat pulpennya, baterainya. Oke, sekarang yang biru. Yang biru itu jadi tetap bergeraknya kalau sumbu X itu kan positifnya ke arah kanan ya. Jadi kita selalu melihat dari arah kiri ke arah kanan. Turun, terus naik. Berarti ini titik apa? Puncak atau lembah? Lembah, Bu. Lembah. Bu. Kalau lembah berarti adalah titik minimum. Nah, kapan dia senyum atau cemberut? Konkav up. Terbuka ke atas itu senyum. Sama konkav terbuka ke bawah. Ya, ini kapan sih terjadi? Kalau di area F double aksennya lebih besar daripada 0. Yang ini kalau F double aksennya kurang dari 0, jadi cemberut. Nah, ini kalau kayak gunung di titik -1 yang warna merah, dia begini. Di sini dia naik. Coba aja dicek F double aksennya apa sih? Coba. F double aksen X adalah 3X kuadrat turunin. Jadinya 6X. Coba aja pada saat X-nya -1. F double aksen -1. Jawabannya -6. Kurang daripada 0. Match nggak dengan ini? Match dong. Cemberut dia. Coba cek lagi. Kalau F double aksen 1, 6 kali 1, 6 lebih besar daripada 0. Match dong dengan ini. Jadi banyak cara untuk melihat kapan dia senyum atau cemberut. Nggak harus pakai yang F double aksen. Bisa cuman pakai sketsa yang ini juga bisa. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sekarang untuk melengkapinya, untuk melengkapi gambar, kita bisa punya titik potong.
ya. Titik potong di kadang ada, kadang enggak ya. Titik potong di sumbu Y terjadi kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Maka dapat X-nya adalah 1. Ya, pakai Horner dan seterusnya. Kalau dapat 1, apalagi yang diperoleh? Nggak ada lagi kebetulan untuk ini ya. Kemudian titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y terjadi saat X sama dengan 0. Berarti kita punya Y-nya adalah 0 min 0 plus 2. Berarti ini titik potongnya adalah 1,0, yang ini 0,2. Udah siap untuk menggambar belum? Boleh difoto dulu. Saya juga mau foto dulu ya. Karena menggambarnya harus di slide berikutnya. Dan untuk menggambar, saya butuh informasi yang sudah saya tulis. Jadi saya juga mau foto dulu. Bentar. Kita foto. Ada pertanyaan sebelum saya pindah slide? Ada pertanyaan? Baik-baik aja? Bu, jadi semua ini nih dari fetish, increase, decrease, concave sama titik potong ini untuk semua ini untuk buat gambarkan kurvanya, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya mau gambar kurva, dapat nilai full-nya itu seandainya misal ini essay dapat nilai full, kalau semuanya Anda cari. Gitu. Apalagi ini lagi online ya. Mungkin kalau misalnya ini onsite, dulu ini kan ujiannya ujian onsite ya ini dulu. Onsite itu jadinya ujiannya di kelas, kalian tidak pegang kalkulator, tidak pegang komputer, tidak pegang apapun, hanya pegang kertas dan pensil atau pulpen, maka ketika ini nggak lengkap, tapi kalau gambarnya benar, misalnya nggak lengkapnya karena memang anak itu sudah bisa menggambarnya dengan info, misalnya nih ya, saya tunjuk-tunjuk pakai warna pink. Misalnya ini kan nggak perlu dicari, cukup melihat dengan kecekungan yang warna kuning tadi itu ya, itu nggak perlu dicari, nggak apa-apa, karena bisa lihat dari gambar garis bilangan domain X-nya. Tapi kalau ini online, bisa jadi dikurangin banyak kalau nggak lengkap. Karena kami mikirnya banyak tools yang bisa Anda pakai, pinter-pinteran Anda untuk nyontek. Gitu. Makanya kenapa jadinya wajib lengkap. Gitu. Kalau misalnya online itu, ujian online, pasti pengurang nilainya akan lebih banyak dibanding pengurangan pada saat onsite. Karena kalau onsite kami tahu bahwa Anda nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa? Oke. Silakan. Ya. Udah difoto belum? Silahkan difoto dulu. Silahkan difoto dulu supaya nanti saya ketika lanjut ini. Sudah ya? Oke, lanjut ya. Nah, tadi saya lihat galeri dulu. Lupa banget galeri. Ini tadi galerinya. Oke, nih. Siap ya? Gunakan informasi yang... Kok nggak ada sih di foto saya? Wait. Oh, ada. Gunakan informasi yang sudah kalian foto, yang sudah saya tulis di slide sebelumnya. Oke. Ini. Oke. Saya bikin sumbu X yang mau menganalisa dulu ya. Tadi X-nya paling besar 1, paling kecil min 1, Y-nya paling besar 4. Oke, jadi kan bisa ngira-ngira sendiri nih maksudnya sumbu X sama sumbu Y-nya harus panjang apa ya. Ini sumbu X. Sketsa itu tidak wajib rapi. Misalnya in case kalian males pakai penggaris pun sebetulnya nggak masalah ya, tidak akan mengurangi nilai. Ini adalah Y. Yang penting bisa menarik informasi dari apa yang kalian gambar. Ya, informasinya selengkapnya. Titik potong di sumbu X ada 1,0. Jadi saya bikin 1,0. Ini 1 ya. Oke. Ini informasi nih. Ini adalah titik 1,0. Itu, gambarnya nggak rapi, tapi bisa menarik informasi. Kemudian juga ada titik 0,2. 0,2 di sinilah ya. 0,2.
Ini titik potong, kebetulan 1,0 juga dia sekaligus menjadi titik minimum ya. Ini titik minimum. Kalau yang 0,2 dia hanya titik potong aja. Kemudian titik maksimumnya min 1,4. Udah saya analisa, tadi saya menganalisa salah ya. Kurang panjang ternyata sumbu Y-nya. Sumbu Y. Sumbu X. Terus tadi 1,0 ya. 1,0. Ini kebetulan menjadi titik minimum. Tadi minimum pakai warna biru. Kemudian juga ada titik 0,2. 0,2. Kemudian juga ada titik min 1,4. Min 1,4 adalah titik maksimum ya. Ini min 1, ini 4. Ya, kira-kira beginilah ya, teman-teman. Nah, ini adalah titik min 1,4. Ya, sekarang perhatikan naik dan turunnya. Sebelum min 1, sebelum titik X sama dengan min 1, dia naik. Ya, dia naik. Kemudian habis itu dia turun sampai ke 1, oke, tapi harus melalui 0,2. Kemudian dia naik lagi. Oke. Jadi grafiknya saya bikin pakai warna hijau ya. Ini turun, ini naik. Turun sampai ke 1 baru naik lagi. Ini dia. Jadi dia harusnya motong lagi di sumbu X ya. Motong lagi di sumbu X. Ini saya belum cari tadi nih. Tadi kita punya ini ya. X pangkat 3 min 3X plus 2. Itu ya. Faktor yang pertama adalah X sama dengan 1. Kita pakai Horner nih. Koefisien X pangkat 3 adalah 1. Koefisien X kuadrat nggak ada. X-nya min 3, konstantanya 2. Kemudian tadi faktor yang pertama adalah 1. Kita coba aja ya. 1, Horner ya. Ingat-ingat Horner. 1, 0. Jadi ini X pangkat 3 min 3X plus 2 itu sama dengan X min 1 X plus X min 2. X min 1 X plus 2 X min 1. Jadi dia memotong di sumbu X-nya tidak hanya di 1, 0, tapi juga di 2, 0. Ya, di 2, 0. Kita bikin di 2, 0. 2-nya saya bikin di sini. Kok 2, 0? Min 2, 0 ya. Min 2,0. Ini saya perpanjang. Ini Bu, itu saya harusnya hapus. X kuadrat. Yang mana? Harusnya X kuadrat plus X min 2. Oh iya, betul-betul. Yang ini ya. Oke, thank you. Nah, ini jadi saya hapus dulu yang hijaunya. Saya turunin ke bawah. Hop, gitu. Yang perlu hati-hati bikin gambar adalah, kan ini katanya naik terus ya, yang sebelah kanan. Ini turun terus. Karena kan tadi kalau kalian lihat slide sebelumnya, yang tadi udah punya fotonya itu dia di sebelah kirinya X min 1. Jadi ini ke belakang, dari sini ke belakang. Dari sini ke belakang. Itu kurvanya harus naik terus. Ya. Nah, jangan sampai kalian bikin grafiknya kayak gini. Ya, pastikan bahwa orang akan berasumsi bahwa garis hijau saya akan terus turun ke bawah. Akan terus ke bawah pojok kiri bawah. Jadi kalau sekali aja kalian gambar begini, ini hati-hati. Karena kalau ujungnya ada gininya, jangan-jangan orang akan menafsir suatu saat akan ke atas juga. Ini salah. Pasti dikurangin nilainya. Gitu. Demikian juga dengan yang kanan. Yang kanan tuh nggak ada informasi turun lagi. Karena di sebelah kanannya X sama dengan 1, ketika X lebih besar dari 1, dia akan terus naik. Jadi harusnya naik terus ke atas. Jangan sampai kalian bikin begini. Karena kalau sudah bikin begini, ini kritis juga di sini. Jangan-jangan dia turun lagi ke bawah. Gitu. Pastikan kurva Anda mengarah ke atas terus. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Baik. Sih, Bu. Yang min Kenapa? 2 itu gimana, Bu? Min Kalau 2. jadi kalau bisa Jadi, gimana? Coba diulang. kalau misalnya kita gambar emang berdasarkan titik-titik kritis itu aja tuh udah cukup ya, Bu ya.
Oh, tidak, jelas. Kan kita butuh titik potong ya? Iya, Ya maksud nggak? saya Uh-uh. titik kritis, titik potong. Lalu Oh iya. ini kan ibu kan titik kritisnya kan di Min minimum sama 1,4. maksimum kan ya. Oke, betul. Nah, berarti habis itu setelah kita ketemu titik potong di Y sama titik X, pakai titik-titik itu aja dari 4 ini contohnya di gambar ini udah cukup ya. Oke, pertanyaan teman-teman Anda gini. Teman Anda bertanya seperti ini, Bu. Jadi sebetulnya kalau saya cuman bikin titik minimum, maksimum, titik potong, sebetulnya kan dengan kalian membaca ada minimum, maksimum, titik potong, secara otomatis tangan kalian akan bergerak menghubungkan titik tersebut. Gitu kan maksudnya ya? Jadi sebetulnya kita nggak perlu, Bu. Kurva naik, kurva turun, cekung atas, cekung bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Seandainya ini ujiannya onsite, kalian hanya menggambar dari itu saja. Kalau perintahnya gini misalnya, sketsakan kurva fungsi berikut. Tanpa ada keterangan misalnya wajib pakai kecekungan dan seterusnya, maka pertanyaan teman Anda ini akan dibetulkan pasti sama dosen di koreksinya. Kenapa? Karena itu onsite. Jadi tangan kalian mengalir ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Tapi kalau online, bisa jadi dikurangi. Karena dimintanya lengkap total semua. Karena itu untuk menghindari kalian melihat sesuatu. Jadi kita pengen tahu, kalian taunya sejauh mana. Kalian bisa menjawab detail sampai sedetail apa. Gitu. Itu bedanya online sama onsite. Ya, karena kalau online, kalian punya waktu banyak selama 7 hari, itu kalian bisa mencari jawaban, bisa kemana-mana. Gitu. Jadi otomatis harus fair. Ketika onsite ujian cuma 100 menit duduk di bangku, di kelas, ya tanpa bisa bertanya pada siapapun, tanpa bisa membuka apapun, kita otomatis pengurangan nilai menjadi sedikit. Tapi karena ini online, kalian punya waktu 7 hari, kalian bisa bertanya pada siapapun, kalian bisa membuka apapun, sehingga kita maunya yang selengkap mungkin. Gitu. Kurang lengkap ya kita kurangi. Gitu, supaya fair. Gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Bu, mau tanya Bu. Boleh. Yang min 2,0 itu dari mana Bu dapatnya? Oke, yang min 2,0. Yang ini tadi paham nggak Hornernya? Dapat ini dari mana? Dapat ini bisa nggak? Tahu nggak dari mana? Dari mana coba? Coba saya tanya dulu. Hornernya ingat nggak? Hornernya ingat nggak? Pertama, tadi di awal saya cuman dapat X sama dengan 1. Karena memang pertama kali itu, kalau Horner itu kalian wajib bisa menebak. Gimana cara menebaknya? Sebetulnya kalian cuma lihat yang paling ujung, konstanta, dengan koefisien X pangkat tertinggi. Kebetulan di sini koefisiennya 1. Jadi Anda cari faktor. Cari faktor dari siapa? Cari faktor dari 2. Faktor dari 2 ada siapa aja? Ada plus minus 1, ada plus minus 2. Nah, saya langsung ketemu tadi 1. Jadi yang penting bisa nebak 1 aja. Oke. Ketika saya bisa menebak 1 ini akan menjadi, ini pivotnya si Horner. Ini apa sih? Ini koefisien X pangkat 3, ini koefisien X kuadrat, ini koefisien X, ini adalah konstanta. Gimana caranya Horner? Tebakan kita yang pertama simpan di kiri, yang ini turun langsung, koefisiennya 1. 1 dikalikan yang di bulatan ini. Jadi bulatan ini adalah pengali. 1 yang merah dikali 1 yang kuning, jadinya 1 yang hijau. 0 tambah 1 yang hijau, jadinya adalah 1. 1 lagi, warna lain lagi dong ya, pusing saya nih. Abu. Abu. Ini. 1 yang abu. 1 yang abu dikali 1 yang kuning. Jadinya adalah 1 yang mana? 1 yang toska. Min 3 tambah 1 jadinya min 2. Min 2 yang mana? Min 2 yang orange. Ini orange, hampir mirip sama merah ya. Yang hijau army. Min 2 hijau army dikali 1 yang kuning. Dapatnya adalah min 2 yang warna apa ini? Ungu gelap. 2 dengan min 2 hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya 0 berarti benar. Habis dibagi artinya kan tidak punya sisa. Jadi faktornya adalah, tadi temannya koreksi saya nih tadi.
Apa? Yaitu ini koefisien untuk X kuadrat, ini koefisien untuk X, ini untuk koefisien untuk konstanta. Makanya kenapa di sini ditemukan X kuadrat plus X min 2. Gitu. Terus X kuadrat plus X min 2-nya difaktorkan lagi. Jadinya X plus 2 sama X min 1. Ini kan harus 0. Kenapa harus 0? Karena titik potong dengan sumbu Y. Kapan terjadi 0? Ya hanya jika X min 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau X min 1-nya 0, X-nya 1. Kalau X plus 2 sama dengan 0, jadi X-nya min 2. Gitu. Cukup clear? Ada lagi? Clear. Kenapa? Cukup clear? Bisa ya? Mengerti, Bu. Oke. Jadi asalkan udah ketemu garis itu kita tarik garis aja kan ya. Ya itu pertanyaan tadi. Pertanyaan teman Anda tadi itu. Asalkan ketemu titik tarik garis aja boleh nggak, Bu? Seandainya ini kuliahnya onsite. Mungkin kalian nggak perlu kecekungan, naik turun dan sebagainya. Tapi karena ini ujiannya online, kami mau selengkap mungkin. Karena kalian punya waktu banyak 7 hari dan punya banyak waktu untuk nanya sama siapapun. Itu. Jadi nggak boleh cuma asal narik garis. Gitu. Ya? Dikurangi kalau nggak lengkap. Beda sama ujiannya onsite. Kalau ujian onsite, kalian 100 menit duduk di kursi, nggak kemana-mana, nggak pegang handphone, nggak bisa tanya siapapun. Kita maklum, tarik garis, oke. Full nilainya. Kalau online, belum tentu. Jangan harap. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak lanjut. Masih bisa satu soal lagi nggak? Turunan parsial ya? Belum ya? Lanjut ya. Ini jam 3. Teng. Kenapa? Permisi, Bu. Kalau semisalkan mau satu soal lagi nggak masalah. Kalau lewat beberapa menit juga nggak masalah sih. Dari kemarin, Konsi ada yang lewat waktunya nggak apa-apa. Oke. Asalkan pada... Iya. Satu lagi nggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau lewat dari jam 3, enggak, karena ternyata ada binus online harus ngajar. Kalau binus online itu bukan binus reguler ya. Binus yang online itu memang betulan kuliah online walaupun nggak corona. Itu hanya di week tertentu. Jadi saya baru dapat notifikasi minggu lalu bahwa week ini saya harus vikon. Gitu ya. Yuk, kita nambah satu soal ya. Jadi jam 3.20 saya harus udah mulai lagi. Ya, kita mulai nih. Soal yang berapa ya? Ke-5 apa ke-6? Ke-6 lah ya. Coba. Kalau saya punya, ini kalau kemarin di kelas saya masih banyak yang puyeng nih. Enggak juga sih akhir-akhir ini ya. Coba ya, tentukan turunan kedua. Ini soalnya sengaja dibikin blur. Dibikin blur itu maksudnya adalah kita mau tahu kalian mentafsirkannya seperti apa. Ini fungsi berapa variabel? Fungsi berapa variabel nih? Ada yang tahu? 2, Bu. 2 variabel. Kalau fungsi 2 variabel, turunan keduanya ada banyak nggak? Ada banyak. Tapi sebelum turunan kedua, jelas harus cari turunan pertama dulu. Turunan pertamanya juga ada banyak. Yaitu ada 2, ada sejumlah variabelnya. Jadi, turunan parsial terhadap X. Do F, do X. Apanya yang konstan? Y-nya yang konstan. Kalau Y-nya konstan, berarti turunkan terhadap X, Y-nya konstan. Turunan X pangkat 3. 3X kuadrat. Minus. Turunan X kuadrat Y pangkat 3 apa? 2X Y pangkat 3. Turunan Y pangkat 4? Apa turunan Y pangkat 4 terhadap X? 0 ya, Bu? 0. Nggak ada, betul. Tinggal min 5. Hati-hati, ingat bahwa ini Y dianggap
Y itu bukan konstan ya, tapi dianggap konstan. Sekarang, kalau turunan terhadap Y, do F, do Y. Do F, do Y-nya apa? Jadi kita punya turunan X pangkat 3 terhadap Y. Enggak ada. Turunan X kuadrat Y pangkat 3 adalah X kuadratnya tetap. Sekarang turunan Y pangkat 3. 3Y kuadrat. Turunan Y pangkat 4. 4Y pangkat 3. Min 5X. Enggak ada. 3Y. 3. Yang ini X. Yang dianggap konstan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sekarang F, X, X. Do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, ini yang namanya parsial. Ya, kalau tadi implisit, kalau ini parsial. Nah, kalau parsial, F, X, X, yang Anda lihat yang mana? Yang Anda lihat adalah yang warna hijau. Dikasih tanda panah warna hijau, turunkan 1 kali lagi terhadap X. Turunan 3X kuadrat terhadap X. Ya, jadinya adalah 6X. Turunan dari 2X Y pangkat 3 min 2Y pangkat 3. Oh ya. Notasi ini nggak boleh kebulak-balik. Harus ingat pilihan ganda itu bisa macam-macam. Banyak hal yang bisa dikeluarkan. Bisa teori, bisa hitungan, bisa konsep, bisa apapun. Jangan sampai kan nulisnya do F kuadrat per do X kuadrat. Salah. Ya, jangan sampai do F kuadrat per do kuadrat X. Salah. Yang betul adalah seperti yang sudah saya tulis. Ya. Lanjut. Sekarang FY. Kita mau cari FYY. Do kuadrat F per do Y kuadrat. Ya, turunkan terhadap Y yang mana? Yang sudah saya kasih tanda warna biru. Turunkan lagi terhadap Y. Turunan Y kuadrat 2Y. Jadi kita punya min 6X kuadrat Y. Turunkan lagi terhadap Y. Jadinya 12Y kuadrat. 3-nya turunkan terhadap Y. 0. Dan yang terakhir, turunannya adalah FXY. Do kuadrat F per do X do Y sama saja dengan do kuadrat F per do Y do X sama saja dengan FYX. Yang mana yang Anda lihat? Mau yang dikasih tanda panah warna hijau diturunkan ke Y, boleh. Mau lihat yang tanda panah warna biru diturunkan terhadap X juga boleh. Misal saya ambil yang atas yang tanda panah warna hijau. Yang tanda panah warna hijau saya turunkan terhadap Y. Jadinya apa? 3X kuadrat. Turunan terhadap Y-nya 0. Kemudian yang tengah. Jadinya apa? Terhadap Y. Dapatnya adalah min 6XY kuadrat. Selesai. Kalau dari yang bawah sama nggak, Bu? Sama. Coba lihat pakai yang tanda panah warna biru. Turunkan terhadap X. Min 3X kuadrat Y kuadrat. Turunkan terhadap X. Min 6XY kuadrat. Yang lainnya 0. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Apa yang susah dari kalkulus? Apa yang susah dari kalkulus? Semuanya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada yang susah tuh. Harus bagus nilainya ya. Ujiannya itu 20 soal. Ya, ada 20 soal. Dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jangan lupa ada itu ya. Jangan lupa ada esainya. Submit esainya. Kalau esainya tidak submit apapun, walaupun kalian multiple choice-nya dapat 100, kalau Anda nggak submit apapun esainya di web ujiannya, di web exam-nya, maka dosen siapapun tidak akan bisa menginputkan nilai ke BINUS Maya. Kenapa? Karena kalian diblok, dianggap tidak ikut ujian. Masih mending kalau pilihan gandanya dikerjain, tapi kalian mengupload sesuatu di web exam, walaupun misalnya yang diupload cuma tulisan nama sama NIM.
Ya tidak akan mengubah nilai S-nya tetap 0, tapi paling tidak Anda menyelamatkan nilai PG. Lain halnya kalau nilai PG-nya 100, Anda nggak input apa-apa, maka nilai PG Anda tidak terselamatkan. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Yep. Maaf Bu, kalau turunan kedua ada soal ceritanya gitu nggak Bu nanti Bu? Turunan kedua apa nih? Soal tentang turunan kedua nanti ada mungkin soal ceritanya gitu nggak Bu? Parsial derivatif atau apa? Turunan itu kita bahas dua loh ya. Ada parsial, ada yang biasa. Yang mana? Kalau dua-duanya Bu, ada yang keluar nggak Bu? Di antara Ada dua yang itu. keluar nggak? Oh, nggak tahu kalau keluar atau enggaknya ya. Tapi kalau Anda bertanya, mungkin nggak sih ada aplikasi turunan kedua? Oh, ada dong. Coba. Kalau saya punya fisika, fungsinya ST. Pen saya belum nyala. Misalnya ada fungsi posisi. Posisi suatu benda dinyatakan dalam fungsi ST. Berapakah kecepatan saat T sama dengan 10? Berapakah percepatan T sama dengan 20? Coba saya tanya. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan kan turunan pertama. Turunan pertama dari siapa? Turunan pertama dari S. Hitung turunan pertamanya, inputkan T-nya 10. Percepatan. Percepatan itu turunan dari kecepatan kan? dV per dt itu adalah, ini sama dengan V. Jadi kalau saya kaitkan dengan S, maka ini menjadi turunan kedua. Tinggal dihitung saatnya 20. Ini kalau yang biasa. Derivatif yang biasa. Sekarang, kalau Anda ngomongin parsial derivatif. Bukankah ketika menentukan maksimum atau minimum Anda pakai rumus D? Dan D itu adalah fxx dikali fyy minus fxy kuadrat. Dan untuk maksimum minimum di parsial derivatif, ini kan soal ceritanya juga banyak. Gitu. Jadi pasti ada. Maksudnya bukan pasti ada. Maksudnya kalau Anda bertanya, apakah mungkin soal cerita di turunan kedua? Oh ya mungkin-mungkin aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Ya, ada lagi nggak? Silahkan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah? MC, saya kembalikan pada MC. Udah ini teh atau gimana? Ya, baik Bu. Terima kasih untuk pengajaran yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Semakin mempertajam kami dalam mengerjakan soal kalkulus. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Diharapkan teman-teman untuk dapat membuka kameranya ya. Saya harus nih. Udah pakai foto aja saya ya. Pakai foto aja lah ya. Sesekali lah ngajar. Sesekali kan kalau saya ngajar kan tutup kamera terus. Nah sekarang coba kan buka kameranya semua. Nah itu saya foto aja gitu ya Joshua ya. Aduh senyum-senyum lagi. Oh ini Jessica tuh ini ternyata. Ini kelas mana aja nih? Ada berapa partisipan yang ikut? 81. Ini saya baru bisa muka-muka mahasiswa nih di sini sekarang. Biasanya kalau ngajar nggak pernah ya. Lihat muka mahasiswa. Kok pada nggak buka nih? Ada yang ular lagi fotonya. Ayo guys, buka. Oke, aku screenshot ya. Slide pertama. Slide kedua. Tiga. 4. Thank you. Oke teman-teman, sekarang kita berada di penghujung acara. Saya akan sebarkan link untuk absensi ya. Link absensi boleh diisi mulai dari sekarang, nanti akan ditutup pada pukul 6 malam. Terima kasih.
Oke teman-teman, jika sudah mengisi absensi boleh langsung leave. Terima kasih sudah mengikuti acara inti. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye.